Halo YouTube, welcome back to the channel. Kembali lagi bersama kita Moepedia. Kali ini kita pengen ngomongin satu anime yang baru saja selesai kemarin, yang beberapa bulan lalu kita udah pernah bahas ketika penayangan movie-nya di Indonesia. Dan episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Ladies and gentlemen, sambut tamu kita, Kak Yomu. I'm Yomu. Halo. Jadi apakah alasannya kakak ingin ikut dalam pembahasan kita yang sangat berbobot dan sangat penuh makna ini? Apa yang ingin kakak sampaikan sebenarnya tentang anime Gundam Wax ini yang baru selesai rilis kemarin itu? For me, G-Quarks itu sebenarnya kan gini, kan ini seri baru nih, oke? Nah, seri baru, terus dan juga niat mereka kan untuk guide VS baru juga dong, ya kan? Betul. Nah, nah tapi dari video sebelumnya juga yang beberapa bulan lalu sudah tayang di channel ini, ada peserta diskusi yang sebelumnya juga bilang kalau misalnya seri ini tuh cuman nyekokin fans baru. Nah, itu aku setuju banget. Nyekokin fans baru karena terutama dari movie ya, kayak Sunrise itu kayak bilang, nah ini nih UC nih, ini main timeline kami, nah silahkan nikmati, tapi dengan plot yang singkat ya. Nah, dan dengan itu juga sekaligus kan fans baru dicekokin, nah tapi fans lama itu dianggurin. Karena apa? Selain karena plot developingnya itu singkat, nah untuk plot point yang di seri UC original itu pun banyak yang di skip. Karena kan seharusnya kan di UC 0079 tuh Amuro naik Gundam. Nah terus dia naik Gundamnya kan, dia kan nggak terima tuh jadi pilot Gundam. Kalau di anime aku kurang tahu jelas karena sampai episode berapa dia tuh terima diri dia sendiri sebagai pilot Gundam. Nah tapi kalau di movie itu dia, kalau nggak salah aku, dia di movie kedua itu pun di ujung. Movie kedua di ujung baru dia terima kalau dia itu, aku ini pilot Gundam loh. Nah sementara untuk di G-Quarks sendiri ini, dia itu cuman makan 2 episode. Secara naik Gundam, jeder-jeder dia bawa Gundamnya ke white base, terus diwarnain jadi warna merah, udah kelar gitu doang. Di movie pun kalau nggak salah kok cuman makan waktu nggak sampai sejam deh di movie kemarin itu di bioskop. Ini ngomongin flashback tentang Charles yang dapat Gundam ya ceritanya. Iya benar. Nah itu yang sangat dikecewakan, terutama bagi fans lama ya. Itu. Ya soalnya ini kalau ngelihat ini ya, kalau aku kan fans baru nih, maksudnya bukan fans baru, istilah kata penonton baru, ngelihat kondisi di komunitas, katakanlah kalau misalkan aku scrolling Twitter, scrolling media sosial gitu, itu tuh kayak ini yang menarik adalah antara fans Gundamnya sendiri itu kayak terpecah antara dua opini, antara ada yang suka banget sama yang ini ya kayak Kayomu nih yang agak punya keluh kesah nih. Dan ini menarik, kok bisa terpecah belah gitu. Nah, lanjut. Oke. Tapi menurut gue memang kan di akhir cerita kita tahu ya kenapa alasannya Charles itu jadi dapat Gundam ya. Kita semua tahu lah ya kalau kita nonton episode 12. Tapi menurut gue dari plotnya itu kenapa dia bisa menerima Charles ini bisa menaiki Gundam, karena memang dasarannya kan dia itu tentara perang ya, nggak seperti Amuro yang dasarannya tuh cuma warga sipil yang cuma sekedar korban dari peperangan itu yang ujung-ujungnya ikut terlibat panjang sampai ikut jadi militer secara nggak resmi malah di awal kan. Makanya jadi dibuat sedemikian rupa karena memang secara latar Charles-nya sendiri itu memang seorang tentara dan dia melihat peluang nih, opportunity untuk menaiki unit yang sangat overpower lah istilahnya. Dan emang overpowernya itu terbukti
di sepanjang sejarah cerita Gundam itu yang punya Gundam dia yang menang istilahnya lah, dan itu dibuktikan di sini dengan plot what if ini. Mungkin itu kalau sudut pandang orang yang bisa menerima ya alasannya. Tapi kalau dari Kak Yomu sendiri gimana nih? Apalagi yang jadi kesahnya selain masalah dari penerimaan itu? Karena kan kita copy dari cerita original ya. Sebenarnya sih untuk eskalasi plot yang sedemikian rupa aku terima-terima aja. Nah gitu. Cuman kasihan fans lama sih. Karena kan gini, kalau misalnya eskalasi plot yang singkat, ya seri-seri sebelumnya pun yang 12 episode banyak. Yang OVA ya, yang jauh-jauh dulu tuh yang tahun 90-an 80-an yang OVA itu ya rilisnya mereka 12 episode yang OVA. Kayak misalnya ada War in the Pocket. Oke, itu 12 episode. Terus yang paling terkenal tuh yang Daihachi Shotai. Aku nggak tahu pula judul bahasa Inggrisnya apa ya. Daihachi Shotai yang apa? Yang Gundam Ground Type. Yang tokoh utamanya Extreme Ground Type itu ya. Nah, yang tokoh utamanya namanya Shiro Amada. Nah, itu kan juga 12 episode. Itu pun 12 episode untuk serinya Daihachi Shotai sendiri pun aku kurang suka ya, karena eskalasi plotnya kurang jelas juga. Walau kurang rapi gitulah kalau 12 episode. Cuman ceritanya bagus kalau misalnya Daihachi Shotai. Terus juga ada Stardust Memory. Stardust Memory juga 12 episode tapi eskalasi plotnya rapi, bagus gitu. Dan juga itu untuk jelasin plot hole-nya Zeta Gundam. Kenapa ada Titans, kenapa ada komandan ini, komandan itu, nah kayak gitu. Kalau misalnya eskalasi plot sendiri aku terima. Karena kan banyak ya, karena tadi setelah series yang 12 episode juga yang dulu banyak juga yang begitu eskalasi plotnya. Gitu. Tapi kalau menurut gua ya, ini kalau ngomongin fast, berarti kan masalahnya kalau ini fast plot banget ya ceritanya ya? Ya benar. Mungkin menurut gua kenapa dibuat sedemikian rupa, karena memang niatnya itu nih cerita di animenya ini cuma mau ditayangin 12 episode dan 1 season. Nggak pakai 12 season. Nggak pakai 12 season, sorry. Nggak pakai 2 season. Jadi ibaratnya cerita itu dipadetin sedemikian rupa dengan poin-poin plot yang sudah disiapkan sedemikian rupa, kayak masalah tentang what if dari cerita Zeon yang punya Gundam, terus setelah kemenangannya bagaimana status Gundam itu, lalu ada pihak yang membuat Gundam lagi dan membuat sesosok anak muda bisa naikin Gundam lagi, itu kan kayak udah plot reguler Gundam ya, tapi dibuat lagi nih dengan 12 episode bagaimana ceritanya supaya tetap bisa clear dengan anggaplah ini bisa dibilang rapi ya. Kalau berantakan kan sebenarnya nggak berantakan banget ya, cuman memang masih bisa diterima. Jadi kenapa ceritanya mungkin di saat mereka banyak menuangkan cameo dari cerita lama tapi nggak punya porsi yang gede, pada akhirnya adalah mereka cuma sekedar lewat, habis itu udah mati. Nah, ini kalau spoiler ya, ini mati. Semua orang-orang lama di cerita itu mati sih. Ya nggak mati itu sih, Komandan Titans nggak mati. Ya karena memang nggak di-mention secara jelas juga kan, cuma sekedar lewat doang kan. Nah iya karena memang apa ya, mungkin ini juga jadi buat nunjukin kalau nasib mereka tuh pada akhirnya emang harusnya mati. Kan cerita dari Geekworks ini adalah kemauan dari, ini kalau spoiler ya, kemauan dari Lala yang ingin membuat Charles tetap hidup gitu kan, melawan takdir timeline yang udah ada. Pada akhirnya adalah untuk menstabilkan dunianya ini, pada akhirnya harus dibuat kembali seperti di awal. Orang-orang yang harusnya udah mati, yang harusnya masih hidup di sana, dibuat mati karena memang itu sudah takdirnya mereka gitu istilahnya. Mungkin kurang lebih kayak gitu sih, makanya supaya mereka bisa buat ceritanya ini tetap bisa terkemas 12 episode gitu loh mungkin. Dan mungkin ya ini pendapat pribadi gua aja, karena mungkin pihak Sunrise-nya sendiri, Sunrise bukan sih, Bandai ya, anggap aja pihak Bandai ini pengen kita tuh melihat ini seperti cerita superhero di cerita film Marvel atau DC. Kan itu pihak-pihaknya kompleks banget ya, banyak banget, karena emang berdasarkan source-nya ada komik, tapi dibuat lagi sedemikian rupa dalam bentuk film supaya biarpun karakternya kurang dieksplor dan kurang diharapin juga penonton, tapi
mereka diharapkan buat ngerti sendiri gitu istilahnya, kayak nyari-nyari sendiri. Jadi emang nih bisa dibilang kenapa banyak plot hole, mereka tuh pengen tuh orang-orang baru nonton lagi dari awal cerita UC. Nonton lagi dari awal cerita UC. Ya. Dan marketing Bandai. Ya. Kalau misalnya nonton cerita UC, emang pada mau nggak sih fans-fans baru nonton UC semua gitu loh? Aku sendiri 3 tahun loh nonton itu semua. 3 tahun, 3 years loh, 3 years. Kita tanya, kita ada salah satu nih, si Ren, gimana menurutmu Ren? Gimana tuh ya? Sih enggak ya, tapi pribadi sih enggak. Tapi kalau ngelihat di misalkan teman-teman lain kita di komunitas gitu-gitu, ada orang yang setelah nonton Geekworks terus merasa kayak kurang, mungkin seneng sama Gundam, seneng sama robot akhirnya, terus kemudian merasa penasaran, akhirnya nonton. Ada. Mungkin nggak banyak. Mungkin nggak banyak dari populasi 1-2, tapi ada. Aku salut sih serius. Kalau misalnya ada fans baru nonton Geekworks, kayaknya kurang sih. Aku ingin tahu UC lebih dalam. Terus nontonnya UC semua gitu, dikatamkannya semua gitu. Mungkin kurang dari 3 tahun nggak kayak aku gitu. Aku salut sih. I must appreciate it as a fans who watch all of UC but with Marathon. Iya, karena kan kita tahu sendiri ya, orang-orang yang pada nonton Marvel, film-film Marvel atau DC itu nggak sedikit tuh yang ujung-ujungnya jadi nge-explore juga tuh dunia-dunia Marvel dan dunia DC berdasarkan komik atau sumber-sumber lain yang ofisial istilahnya gitu, supaya mereka dapat trivia atau informasi yang lebih lengkap lagi mengenal dunia filmnya itu. Jadi mungkin Marvel ini mungkin Bandai ini emang punya tujuan terselubung ke arah situ. Makanya kita dikasih teaser cerita 12 episode ini dengan banyak plot-plot yang kalau bisa dibilang gantung, ya jelas gantung ya. Tapi menurut gue sendiri emang oke sih, maksudnya kayak ya biarpun ini 12 episode dan ditunjukin beberapa cameo karakter lama, ini jadi sekedar fan service menurut gue. Biarpun emang jadi terpecah lagi nih opini yang bilang kayak gue nggak suka karena si A kurang dapat banyak spotlight di cerita, tapi di sisi lain kan mereka dapat manggung tuh, biarpun untuk cuma sekedar membangun plot dari ceritanya kan, biarpun memang tidak memberikan kita banyak konteks yang bisa menjelaskan kalau ini siapa sih ini orang ngapain sih, ngapain dimunculin di saat itu, iya kan? Iya. Tapi buat lu yang udah ngikutin UC pasti lu ngerti kan setelah ditunjukin itu kan, biarpun lu merasa kurang gitu porsi penayangannya dia. Aku kasihan sih sama itu sih adiknya Char. Tahu kan? Iya. Dia tuh apa ya? Banget. Iya. Kita tahu lah ya porsi dia di anime origin dia ya. Banyak banget porsi dia tuh, fungsinya dia dan apa sih yang membuat dia itu penting di cerita itu. Gak ada. Bahkan di origin punya One Year War di Origin sendiri, dia itu muncul 1 episode. Perannya cuma di 1 itu aja, dia nembakin apa kan, ada nih si kakak abang beradik ini kan ngungsi di koloni lain, di koloni Texas koloni, mereka ngungsi di situ. Oke? Nah, pas itu, ini spoiler dikit ya kalau misalnya mau ngikutin UC lebih dalam di Origin nih, di episode di Origin nih, kalau nggak salah kok di OVA episode 4 gitu, pas Gion itu ngumumkan kemerdekaan, oke? Nah, Texas Colony itu ricuh banget. Terus lah si Sayla lah, sekarang namanya udah Sayla, bukan artisnya lagi. Sayla itu ngungsi lah dia ke rumah orang tua angkatnya, ngungsi semua tuh, mereka rame-rame di situ. Terus dia nembakin orang-orang yang ricu itu. Udah, perannya gitu doang. Selebihnya peran dia kalau misalnya ada di episode lain pun paling cuman nggak sampai 10 menit lah. Gitu. Emang perannya minim banget itu artisnya. Padahal bisa digali lagi sih artisnya sebenarnya. Padahal dia adik salah apa loh, anaknya Zion loh. Selain si Casval atau Char. Kenapa nggak dibuat deep aja? Dibuat deep apanya, karakter development-nya. Aku disayangkan banget sih artisnya sendiri itu emang.
Wah, tidak artisnya. Padahal cakep loh karakternya. Iya. Oke, berarti apalagi nih kira-kira yang ingin Kak Yomu sampaikan nih selain itu? Terakhir ya. Jadi ada poin kan 3 poin nih. Jadi poin ketiga terakhir sih. Ini untuk seri UC sendiri ya. Kan seri UC itu kan bagus-bagus tuh. Banyak yang suka ya, terutama fans-fans yang udah om-om ya, yang udah tua-tua, yang udah mengikuti UC dari lama ya. Itu mah kalian. Enggak sih ya. Aku baru nonton kemarin kok. Nonton UC. Karena yang suka UC itu, aku kan ikut komunitas Gundam tuh. Komunitas Gundam di Medan. Yang suka UC itu kadang banyak kan ya om umur 30-an lewat gitu loh. Yang demen dulu ya kayak Gundam ini ya, Gundam Double O, Gundam nonton Wing. Nah, kayak gitu. Mereka nontonnya pas masih kecil itulah. Tekadan. Yang Tekadan apa namanya? Teketsu no Orphans. Teketsu no Orphans. Ya, Alien Brother Orphans kayak gitu. Itu jadi untuk seri UC sendiri ya, untuk standar seri UC sendiri ini emang mungkin kita tidak bisa bilang ini UC Universal Century karena ini nggak masuk main timeline ya, nggak kayak Unicorn, Hathaway atau seri lainnya karena ini alternatif. Nah untuk kalaupun kita misalnya bilangkan ini seri UC, untuk standar seri UC sendiri sih ini menurutku kurang sih, seri yang paling kurang ya. Walaupun kita untuk beberapa adegan untuk beberapa episode bisa kita apresiasi ya, terutama back fight-nya itu epic serius. Oke, back to the point. Nah untuk standar seri UC sendiri sih ini kurang, seri yang paling kurang. Karena walaupun beberapa scene atau beberapa episode itu emang keren banget ya, kayak dibilang si Len tadi real. Untuk scene fight-nya itu memang real, gak ada di seri UC lain gitu. Karena kan kalau misalnya di seri UC lain kan, let's say yang orang banyak bilang bagus ya, seri apa? Daihachi Shotai. Nah itu kan fightingnya tactical banget tuh, robot banget. Nah sementara di G-Quarks ini karena desain mechanya yang terlalu humanoid, nah jadi gerakan robotnya itu kayak bukan berantem robot, kayak berantem orang beneran gitu loh. Nah jadi itu yang maksud yang harus kita apresiasi dari G-Quarks ini. Aku sih pribadi sukanya pas episode Mama Majo ya, Mama Majo itu. Nah itu aku suka banget, berantem Mama Majo. Itu keren sih. Keren banget sih. Oke. Tapi kalau menurut gua sih ya, kan lu juga mempermasalahkan masalah pacing ya. Dan membuat ini menjadi agak mid ya. Benar. Mungkin emang karena satu yang tadi gue udah bilang, ini rencananya buat eksekusi jadi 12 episode. Dan gue rasa ya ini feeling gue aja sih, karena gue nggak bisa melihat potensi yang bisa membuat ceritanya rapih kalau dibuat jadi season 2. Takutnya jadi melebar panjang nih, kecuali emang rencananya mau panjang ya. Ini mau jadi kayak multiverse-nya Marvel nih ceritanya nih, itu bisa. Tapi menurut gue, kenapa bisa jadi banyak yang kayak mid gitu, lu mungkin harus coba lebih melihat style dari pembawaan cerita dari Hideaki Anno yang ngebuat Evangelion sih. Iya, selain emang desainnya udah Evangelion banget ya, kan gerak-gerik pertarungan di Evangelion itu kan nggak robot banget ya, kalau lu bisa ingat aja lu kalau back lagi. Pertarungan mereka itu udah sangat humanoid, melawan monster lah, lawan kaiju, kan mereka sebutnya Angel tuh. Angel, yes. Iya, tapi kan emang sebenarnya tuh pada dasarnya emang Angel juga yang jadi robot. Nah, balik lagi, gue rasa ini emang udah jadi gaya eksekusinya Hideaki Anno untuk membuat cerita ini sih, mengendingkan cerita ini. Karena kalau lu tahu nih, kan kalau di UC itu fokusnya bener-bener kayak filosofi perang banget nih dalam pertempuran. Ya kan? Sedangkan kalau Hideaki Anno ini tujuannya adalah bukan untuk filosofi perang, nggak peduli dengan kepentingan bersamanya, tapi kepentingan pribadi. Kita lihat sendiri ceritanya kayak Machu itu, kayak lu lihat sendiri apa sih tujuannya? Yang suka berubah berdasarkan kemauan hatinya gitu. Dia melihat apa yang paling benar untuk dibela, ibaratnya gitu. Dan kayak ibaratnya mereka tuh filosofinya lebih ke tujuan pribadi yang
sampai ke goalsnya masing-masing. Misalkan kayak maju perang untuk ini, Jinyan perang untuk ini, dan si siapa namanya Suji. Ya, Suji tujuannya untuk menyelamatkan hatinya ya, dengan cara yang mungkin nggak menyelamatkan juga itu jatuhnya. Tapi kalau lu callback lagi ke cerita Evangelion, ini tuh mirip-mirip polanya. Eksekusinya tuh mirip-mirip. Jadi emang sebenarnya ini udah jadi pengeksekusian Hideaki Anno banget. Dan lu tahu sendiri cerita di Hideaki Anno itu banyak banget kepecah kan pendapatnya. Ada yang berasumsi A, B, C, D, E, F, G. Ada yang cuma bilang ini kan pertarungan bocil puber segala macam gini itu loh, nggak perlu anggap serius gitu kan. Itu mungkin itu juga yang bikin ceritanya kayak agak kurang buat kita yang udah terbiasa dengan cerita dari filosofi perang di segala film Gundam lah, segala seri anime Gundam. Bahkan bukan cuma di UC, hampir semua itu pasti filosofinya perang dulu, baru nanti ke arah kepentingan bersama. Biasanya kan gitu tuh kalau kebanyakan Gundam. Tapi yang gue salut adalah di sini mereka tuh nggak penokohan mereka tuh nggak banyak yang melenceng dari tujuan awal. Ibaratnya kayak tiba-tiba ntar dia jadi jahat banget atau tiba-tiba jadi mind break. Lalu tau nggak sih kadang-kadang orang-orang yang kayaknya nih tiba-tiba ngepilotin robot dengan yang kayak gitu pasti ada konsekuensi harusnya tuh. Tapi di sini untungnya enggak. Itu menurut gue tuh jadi sebuah penyelamat dari cerita agar tidak lebih panjang lagi. Mungkin kayak gitu sih sebenarnya. Apa nih kira-kira? Ada yang mau disampaikan nggak? Karena aku mungkin apa ya? Sebenarnya tadi apa ya namanya? Bukan filosofi perang ya, anti perang, anti-war philosophy, soalnya anti perang. Karena Yoshiyuki sendiri kan, beliau itu kan bapaknya pilot pesawat pas zaman Perang Dunia Kedua. Nah, dia yang inspirasi dari bapaknya itu, makanya dia bergundam. Terus juga karena aku gak ada basic di EVA ya, aku kan belum pernah nonton EVA pun pas masih SD nih, belum ada rencana mau rewatch ya. Jadi ya karena aku udah terbiasa sama anti-war philosophy itu, makanya Jikuaks ini bukan seri yang bagus, bukan juga seri yang jelek gitu loh. Dan juga untuk karakter development-nya ini aku suka, serius. Selain karena muka komuknya itu yang apa? Iya. Komuknya tiap episode ada tuh. cuman 2 episode lah dia gak ada muka kayak gitu. Itu karena juga ya, fokus ya. Nyanyi apa karakter development karakter macunya sih juga suka. Dari dia sekolah, kan dia sekolah orang kaya tuh kan. Iya, dia Ojo sama Gakko kan. Karena dia sekolah orang kaya gitu kan, kayaknya kerasa kekang banget gitu ya kan. Sekolahnya sekolah orang kaya, sekolah bangsawan gitu ya kan. Karena itulah dia nganggap ini hidupanku kok gini-gini aja ya gitu. Makanya dia ketemu robot itu naik, itulah ketemu kira-kira, nah jadilah dia kecanduan gitu sama kira-kira itu gitu. Jadi kayak drugs sama dia. Itu developernya aku suka, serius. Ya makanya tadi gue bilang kayaknya emang fokusnya tuh bukan ke arah militer nih plotnya, tapi plotnya tuh lebih ke tujuan hidup dan goalsnya masing-masing. Dan itu diadu nih, setiap karakter yang penting di sini tuh diadu masing-masing untuk ditentukan siapa yang paling benar atau siapa yang harus dimenangkan filosofinya. Jadi gitu ya, kalau Anno buat cerita begitu ya di EVA, menarik. Iya. Kayaknya ini cuma penjelasan ngalur kidul atau penjelasan asal gue aja sih, tapi menurut gue dari pengamatan gue tuh kayak gitu untuk cerita dari Evangelion. Oke. Kayaknya menarik juga sih aku ngikutin EVA. Tapi mager kayak mau ngikutin Netflix lagi. Boleh lah, boleh coba lah. Movie-nya aja, soalnya kata orang bagus kan, yang 1, 2, 3 itu 0,1,0, 2,0 itu. Movie-nya ada gak sih di Netflix? Aku lupa ingat. Oke, ini gue ada mau nanya ini kan. Okay. Ini dari notes yang kamu kasih ya. Di pertengahan lalu diambilnya diubah lagi. Kamu berani bilang kalau misalkan Wish from Mercury ini lebih bagus dibandingkan Jikuaks ini. Yeah. In what sense, bisa elaborate nggak? Kalau secara plot eskalasi sih walaupun sama-sama singkat ya,
sama-sama singkat penjelasan ceritanya, tapi Witch from Mercury sendiri sih menurutku karena jatah episode-nya lebih banyak, jadi development karakternya lebih dalam. Menurutku gitu aja sih. Makanya Witch from Mercury sih, dan juga satu, dia tidak mengotori istilahnya cerita UC sendiri yang udah bagus. Kan dia latarnya timeline sendiri tuh. Seharusnya menurutku pribadi sih seharusnya kalau misalnya mau buat series baru ya kayak Witch from Mercury di timeline baru tanpa nyentuh timeline asli kayak gitu. Makanya aku bilang WFM lebih bagus emang. Untuk cerita ya yang nggak menyentuh UC sendiri. Tapi kalau gue sendiri ya melihat Witch from Mercury ya, jujur gue agak kurang suka dengan cerita di season 1. Kenapa? Karena world buildingnya itu terlalu lambat untuk mencapai sebuah lu tahu nggak sih Gundam itu apa sih formulanya? Satu episode tuh satu battle melawan robot gitu loh, yang ibaratnya kayak satu hari satu berantem dan kelar gitu istilahnya. Sedangkan ini tuh terlalu lama untuk mengembangkan cerita background dari sekolahnya satu, sama cerita tentang latar konflik utama yang bakal di lead ke cerita seterusnya gitu loh. Tapi dibawa dengan menyih-menyih istilahnya lah, bahasa kasarnya menyih-menyih lah, dalam artian satu siapa tuh si Sule-nya gitu kan, dengan kepribadiannya kayak gitu ya nggak punya keputusan sendiri. Ya kan, maksudnya kayak susah nih untuk mengharapkan orang ini tuh bisa membawa cerita ke arah yang lebih dalam lagi tanpa bantuan orang lain, sedangkan pihak-pihak lainnya aja tuh udah punya konflik sendiri yang harus dibangun dulu gitu, diceritakan di situ. Makanya itu yang bikin gue agak kurang. Gue rasa ini formula cerita Gundam yang paling nggak Gundam menurut gue waktu gue awal nonton. Baru semua itu terobati di season 2. Iya. Season 2 bagus sih. Terutama pas itulah si Jeter ke bumi kan, wah tobat langsung. Iya. Karakter development. Ya, karakter development terbaik. Jadi gigacet. Pulang-pulang jadi gigacet. Bahkan mengalahkan MQ-nya sendiri. Iya. Real. MVP GWFM Gajah terus. Oke. Ada mau ngomongin lagi Len, pendapat lu sebelum tutup? Ya. Enggak. Ada yang lu pengen bahas nggak? Pendapat lu sebelum tutup? Enggak, gue nggak ada. Menurut gue ya secara general, secara umum sebagai pandangan newcomer, G-Works bagus, battle bagus, music bagus, direction bagus, seru lah, nontonnya seru. Tapi ya tadi karena gue newcomer, gue gak dapet referensi, gak dapet ini karakter siapa, backgroundnya apa, dia habis ngapain, dia ngapain gitu, itu gue gak dapet. Mungkin situ yang menjadi kurang enjoyment gue, kurang di situ. Dan understandable. Kalau ada orang yang bilang kalau misalkan G-Works itu meskipun dengan segala kekurangannya ya, G-Works itu adalah anime dari fans Gundam untuk fans Gundam kembali gitu. Ya, dari gue sih gitu aja. Ada lagi teman-teman yang mau ditambahin? Tapi kalau menurut lu sebagai orang yang mungkin kan lu bilang ini terkendala karena ada konteks dari cerita lama kan. Kalau misalkan kita mengesampingkan semua itu dan lu menelan mentah-mentah gitu semuanya dan berusaha untuk mengerti aja gitu dengan segala konteks yang diberikan, menurut lu gimana? Menurut gua ya, maksudnya berarti tanpa memperdulikan itu ya, maksudnya oke, sebuah show yang oke, nggak yang wah banget, soalnya karena apa ya, cukup memenuhi, cuma emang agak timpang aja dari first half ke second halfnya itu kayak dua anime yang berbeda. I mean, topik utamanya tuh kayak bergeser jauh gitu loh. I mean gak jelek, cuma ya, main topiknya tuh bergeser jauh dan kita nggak, gue sebagai newcomer agak kaget. Oke. Mungkin karena ini kali ya, karena 12 episode itu dan di pertengahan tiba-tiba jadi ada new goals yang harus dikejar ya. Sedangkan di awal tuh nggak dijelasin sama sekali, kayak
Suji ini yang jadi kuncinya, tapi dia kayak orang yang tidak jelas asal usulnya dan tujuannya apa di sepanjang pertengahan course itu kan. Ya, baru ketika dia ada ledakan Jack Nova itu baru tuh shift banget. Iya. Dari clan battle tiba-tiba perang aja gitu ya kan. Gitu, gak yang jelek tapi emang kaget aja. Oke, itu aja lah. Oke. Aku ada lagi sih untuk fans baru Gundam ya, mungkin ada yang nonton video ini fans baru Gundam, mungkin ada seri yang lebih bagus dari G-Quarks ya. Aku rekomendasikan banyak. Double O boleh nonton, itu bagus. Double O kalau misalnya mau mecha fight yang brutal nih, IBO Iron Blood Advance itu bagus banget itu kalau misalnya untuk fans baru ya. Double O, atau juga kalau mau yang overrated nih tapi agak jadul, Wing. Tapi Wing aku pribadi belum nonton sih. Enggak, Wing jangan. Wing itu sangat tidak rapi penceritaannya gitu. Jangan. Serius. Dia cuman overrated doang. Model Gundamnya aja yang terlalu ini, yang terlalu bagus. Gundam terlalu bagus. Iya. Dibayangin aja Pak, ada robot punya sayap, literally bentuknya sayap. Udah gitu doang. Sayap angel, udah gitu doang penjualannya itu. Saling poinnya di situ doang. Nggak sedikit kok orang yang bilang kalau cerita di seri Wing itu agak kurang. Oke, lanjut, apa lagi? Ada lagi rekomendasinya? Jadi kalau gua sih saran dari gua cukup satu aja kalau buat newcomers, biarpun ini banyak dibantah sama pihak-pihak sesepuh Gundam karena mereka bilang ini terlalu overrated, dan orang-orang poster yang menilai Gundam ini selalu dibilang kayak akar cuma tahu gitu doang, pasti bakal selalu ada perdebatan kayak gitu. Teketsu no Orphans. Aku tadi bilang. Iya tadi Aibo. Ya itu aja menurut gue udah bagus. Dari cerita awal, tujuan awal, proses pengembangan karakter sampai pengemasan ceritanya di ending itu menurut gue udah close banget sih, close banget ya. Biarpun masih ada kayak sesuatu yang bisa digali lagi, tapi menurut gue itu udah menyelesaikan masalah tanpa harus membuat cerita ini jadi lebih panjang lagi. Itu aja sih menurut gue, bagus. Itu recommended. Series lain lagi ya, bentar aku cek. Kayaknya itu aja sih rekomendasi. Kalau nggak Double O ya itu Teketsu no Orphans. Kalau misalnya fans baru mau nonton itu dua series itu sih. Gak usah lagi ikut QC banyak banget ya. Kalau misalnya mau ikut QC banyak banget nih. Aku aja bertahun-tahun nonton itu baru bisa keluar semua. Oke, semuanya thank you udah join dan tuning in bersama kita semua. Special thanks buat Kayomo yang udah mau nyisihin waktunya, nyisihin pendapatnya, nyisihin energinya buat membersamai kita semua. Terima kasih banyak, Kak. Oke, sama-sama. Aku juga terima kasih loh biar buat bisa masuk ke diskusi ini. Anytime Kak, terima kasih. Oke. Semuanya teman-teman, thank you udah tuning in. Nanti kita kembali lagi dengan topik-topik lainnya. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu berbulan-bulan kemudian. Ya, See you in next time. See you next time.